Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimat hafizakumullah taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah mendung ini Allah tabaraka wa taala mempertemukan kita di tempat yang insyaallah mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala berkahi, dan mudah-mudahan keberkahan Allah, rahmat Allah terlimpahkan kepada kita semuanya. Jamaah dimuliakan Allah, kita tidak terasa sudah masuk bulan tahun 2026 yang rasanya kemarin baru masuk 2025. Sekarang sudah masuk 2020. Maka betul apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tegak kiamat, la taqumus saah, tidak akan tegak kiamat kecuali telah terjadi dua perkara. Apa itu? Satu, waktu terasa singkat. Betul nggak teman-teman? Ya. 1 tahun terasa sebulan, sebulan terasa sepekan, sepekan terasa sehari. Inilah waktu yang sudah kita rasakan. Kalau di zaman dulu, waktu kita kecil, waktu masih PAUD ya, atau TK atau SD, itu dulu sudah ada PAUD belum? Sudah kan? Zaman kecil sudah ada PAUD? Oh, belum. Siapa tahu ada PAUD? Oh, langsung TK. Waktu di zaman dulu itu terasa sangat panjang. Kadang kita bermain kelereng, jalungan, engklek, dakon, dan lain sebagainya. Waktu terasa masih sangat panjang. Betul atau tidak? Ya. Tapi sekarang waktu begitu singkat. Baru pagi hari tahu-tahu sudah pagi hari lagi. Terus bergulir tanpa terasa. Kita betul-betul tanpa terasa tahu-tahu sudah punya putu, tanpa terasa tahu-tahu sudah punya anak. Maka jamaah dimuliakan Allah, waktu yang begitu cepat ini, maka bagaimana kita betul-betul memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, yaitu merupakan bagian dari hidup kita, agar waktu memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbanyak amal perbekalan, amal soleh sebagai bekal kita di dalam menghadapi kehidupan selanjutnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya bekalnya cukup ya, dan bisa dimasuk dan mendapatkan rahmat Allah, yang dengan rahmat Allah kita semua dimasukkan ke dalam jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, kata Rasulullah, dekatnya pasar. Ini dua perkara yang akan terjadi di akhir zaman dan sudah terjadi di zaman kita ini. Pasar yang paling dekat mana? Kalau dari sini pasar yang paling dekat mana? Pasar Nongko. Kenapa disebut pasar Nongko? Nggak ada yang jualan Nongko di sana. Disebut pasar Nongko. Pasar yang paling dekat dengan kita adalah kantongan kita, yaitu marketplace, Lazada, ya, kemudian Shopee dan lain sebagainya. Maka dua perkara itu
sudah terjadi di zaman kita dari apa yang disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masuk ke majelis ke-35. Betul nggih? Hah? 36. Oh, 36. Perasaan 35. Ya. Majelis ke-36 yaitu mengambil hak seorang muslim secara dolim. Banyak nggak terjadi? Banyak. Hak apa yang diambil? Macam-macam. Ya. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Khattab, ya, Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma itu pernah menyampaikan kepada kita, ya, menyampaikan kepada seseorang yang ingin mengambil ilmu dari Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, ya Abdullah, tuliskan untukku ilmu yang telah engkau pelajari dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau pulang kampung. Maka kata Ibnu Umar, enggak bisa. Karena ilmu yang saya dapatkan dari Rasulullah sangatlah banyak. Saya tidak bisa menuliskan dalam waktu singkat. Tinggallah di kota Madinah, belajarlah selama beberapa tahun. Tapi ternyata orang itu enggak bisa karena harus pulang. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, maukah aku nasihatkan kepada engkau satu ilmu yang jika engkau pegang teguh, maka insya Allah engkau akan selamat. Apa kata beliau? Intinya dari 4 nasihat itu, yaitu janganlah engkau meninggal kecuali sudah tidak ada kedolimanmu kepada orang lain, kecuali sudah dimaafkan atau sudah ditunaikan. Jadi betul-betul kita meninggal itu tidak ada kedoliman apapun kecuali sudah dimaafkan atau ditunaikan. Maksudnya kewajiban-kewajiban hak orang lain sudah kita tunaikan. Maka itulah orang yang paling selamat di akhirat, kata Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Kenapa? Dosa kita kepada Allah, selama kita taubat dengan taubatan nasuha, Allah itu Ghafurur Rahim. Adapun dosa, kesalahan, kedoliman kita kepada orang lain, itu manusia itu kadang-kadang berat untuk memaafkan. Kadang-kadang titenono, ya kan itu kan, ya. Ada pula yang tak tunggu ning padang masa, ya. Macam-macam. Ada sing lemah teles, Gusti Allah sing balas, ya. Macam-macam. Jarang ada orang didolimi kemudian dia minta maaf, maksudnya atau tidak minta maaf kemudian dia memaafkan, ya. Banyak di antara manusia yang mereka ingin membalas, ya. Maka kata Abdullah ibnu Umar itu, janganlah engkau meninggal kecuali kedolimanmu telah dimaafkan atau hak orang lain atas dirimu itu telah ditunaikan. Itu nasihat Abdullah bin Umar ibnu Khattab, ya. Beliau merinci menjadi beberapa nasihat, seperti jangan pernah engkau mengambil hak harta orang lain, jangan engkau menumpahkan darah orang lain, jangan engkau merusak kehormatan orang lain. Yang tiga-tiganya ini terangkum dalam jangan mendolimi orang lain, ya. Maka berapa banyak manusia di antara manusia itu merusak kehormatan? Banyak. Berapa banyak di antara manusia mengambil hak orang lain dari urusan harta, dalam warisan, berapa banyak. Tapi dalam konsep Islam, seseorang tidak perlu khawatir haknya diambil orang lain, entah saudaranya, entah tetangganya, entah siapapun. Tidak perlu khawatir. Kenapa tidak khawatir? Karena hak yang menjadi hak milik kita diambil orang lain itu dijamin pasti akan kembali. Dijamin pasti akan kembali. Kalau enggak di dunia, nanti di akhirat. Pernah dengar kisah tentang para ulama yang menceritakan seorang nabi diminta untuk melihat sebuah danau, ya. Yang danau itu diperintahkan untuk melihat karena nabi ini pengen mengetahui tentang takdir, ya. Kalau tidak salah Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian ketika dia melihat satu danau, semacam sumur kecil yang ada
mata airnya. Maka kemudian datanglah satu pasukan, yaitu panglima dengan anak buahnya, minum di telaga tersebut. Setelah itu dia pergi. Ternyata ketika pergi, sekantong uang emas yang begitu banyak itu ketinggalan, ya, terjatuh dan tertinggal. Tiba-tiba datang seorang anak kecil ke tempat tersebut dan melihat ada sekantong emas. Dia minum, kemudian dia bawa pergi. Lalu yang ketiga datang seorang kakek-kakek tua, sudah tua renta. Dia datang dengan kudanya dan turun dari kudanya, kemudian minum dari air tersebut. Tiba-tiba panglima tadi datang lagi dan bertanya kepada Pak Tua, "Pak Tua, di mana sekantong uang emas?" Kata Pak Tua tadi, "Aku tidak tahu. Tidak mungkin, di sini tidak ada orang kecuali dirimu." "Betul-betul aku tidak tahu." "Tidak mungkin, ngaku saja. Kamu simpan di mana?" "Betul-betul tidak tahu." Maka panglima menghunus pedangnya dan memenggal kepala. Ya. Salah nggak orang tua ini? Salah nggak orang tua? Tidak. Salah nggak anak kecil tadi? Anak kecil yang ngambil duit tadi, yang nemu duit, salah nggak? Ya. Maka kita melihat sesuatu itu hanya bagian parsial yang kita lihat, tanpa mengetahui rangkaian sejatinya dari peristiwa-peristiwa itu. Maka dijelaskan oleh Allah tentang perkara itu. Adapun anak kecil tadi yang mengambil uang karena Allah ingin mengembalikan uang bapaknya anak kecil ini, sejumlah satu kantong emas yang diambil oleh panglima tersebut, paham? Maka Allah buat harta itu ketinggalan dan diambil oleh anak kecil ini. Kemudian adapun Pak Tua yang tidak salah apa-apa menurut pandangan kita, ternyata itu buah dari perbuatan dia. Ketika dia dulu menjadi hakim, dia pernah memutuskan perkara yang membuat terdakwa yang tidak bersalah menjadi bersalah dan dihukum mati. Dan siapa terdakwa itu? Adalah bapaknya panglima itu. Paham? Oh. Maka itulah rangkaian sebuah takdir. Kita nggak tahu. Ngopo aku kehilangan duit, oh ternyata aku ndek ngapusi wong kan itu kan. Ya, sing nemu putune sing tak apusi kan bisa jadi. Nah, maka semua itu sudah Allah atur dengan segala perincian yang sangat indah. Maka jamaah dimuliakan Allah, intinya kedzaliman terhadap orang lain itu sangat berbahaya nanti di akhirat. Ya. Kita bacakan hadis yang pertama. Ini agak lamat-lamat, soalnya kacamatanya ketinggalan. Agak dijauhkan kayaknya kita ya. Hadis Rasulullah yang pertama, manik taqa'a haqqam ri'in muslim biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Barang siapa dengan sumpahnya mengambil hak seorang muslim secara dolim, ya. Barang siapa dengan sumpahnya mengambil hak seorang muslim secara dolim, maka Allah mewajibkan neraka atasnya dan mengharamkan surga baginya. Ada nggak orang bersumpah untuk mengambil hak orang lain? Ada, kasusnya banyak. Waktu itu ada kasusnya, ya. Tapi ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya tidak menjustifikasi siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi yang jelas, waktu itu saya sebutkan betul-betul hati-hati dengan hak yang bukan hak kita. Jadi ceritanya, ada seorang laki-laki meninggal, punya seorang istri, tidak punya anak. Ya. Kemudian suaminya yang meninggal tadi punya 3 saudara laki-laki. Suami laki-laki yang meninggal tadi sudah tidak punya ayah, tidak punya kakek dari jalur ayah. Otomatis yang dapat warisan istri dan 3 saudaranya. Paham ya? Istri dan 3 saudara laki-laki tersebut. Maka kumpullah mereka
Saya yang diminta untuk menengahi konflik di antara mereka. Ceritanya begini. Kan istri bagiannya dapat berapa? Seperempat. Ya, karena suami tidak punya anak. Kalau punya anak, 1/8. Ya. Nah, istri dapat 1/4, 3/4-nya dibagi rata oleh 3 saudaranya. Berarti kan masing-masing dapat 1/4. Nah, salah satu harta yang ditinggalkan suami dengan atas nama rekening suami itu 3 rekening yang totalnya kalau nggak salah 1,6 M kalau nggak salah ya. Kadah nopo sidik? Oh kadah. Nah, ini gue duit itu 1,6 M. Ada 3 rekening atas nama suami semua. Ketika kumpul, sang istri ini menyampaikan bahwa duit di tabungan itu adalah duit istri semua. Paham ya? Nah, sekarang jadi pertanyaan, siapa di sini yang nabungnya ke bank suami? Coba. Nah, ada? Ada? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Nggak percaya? Ya. Sangat langka memang seorang istri nabung di bank suami, di rekeningnya suami. Itu langka. Betul atau tidak? Ya. Orang nabung ning suami duitnya dijigoi Pak Ustadz ya. Disilih atau balik ya. Apalagi nabung. Tapi kalau suami nabung di bank istri banyak kan? Ya. Karena nabung di bank istri itu aman. Setor tunai lancar, tarik tunai susah. Betul ya? Nah, ketika disampaikan seperti itu, 3 adiknya nggak terima. Loh Mbak, buktimu apa kan itu kan? Kalau duit 1,6 itu duitmu. Lawang kamu itu ibu rumah tangga, tidak kerja. Saya juga tahu kondisi keluargamu, keluarga besar dia. Kok tahu-tahu duit 1,6 miliar? Kata istrinya, ya ora percaya ya wis katanya. Ya, wong kuwi duitku. Aku mbiyen jaman ning luar Jawa kata dia. Aku yo dodolan jarik, ya. Paham? Dodolan jarik, dodolan batik. Ning opo yo batikmu semono kae kan ya? Yo jenenge wis suwe kan itu. Kan kowe ning luar Jawa yo ora suwe kan. Mas debatlah mereka. Maka saya ingatkan, ini masalah harta. Saya sampaikan bahwa konsep dalam hidup seorang muslim itu tidak akan mungkin rizkinya itu tertukar, paham? Dan tidak mungkin rizkinya diambil orang itu nggak mungkin, ya, paham ya? Kalau andaikan kita punya hak, misalkan 500.000 atau 500 juta diambil orang lain, bisa jadi memang bukan rezeki kita, paham? Atau ketika diambil orang dan itu menjadi hak kita, pasti Allah akan kembalikan, nggak usah khawatir. Siapa tahu habis diambil hartanya oleh saudaranya dari harta warisan 500 juta, tahu-tahu pas habis dari gawok, kan beli pisang, bibit pisang ditanam di belakang rumah, ternyata cangkulnya nyenggol kuning-kuning emas ya. Ketika diberingkal ada 1,5 kilo ya. Nah, itu namanya rizki. Nopong gitu Pak Ustadz, loh, siapa tahu loh ya. Namanya juga siapa tahu. Jadi nggak usah khawatir. Kita mau mengambil harta dengan cara yang haram maupun dengan cara yang halal tidak akan berpengaruh terhadap rezeki kita. Betul itu. Rezeki kita itu yang kita dapatkan dan sudah kita nikmati, itu rezeki kita. Nah, sekarang ada nggak orang mengumpulkan duit mati-matian sampai 980 miliar dan emas yang disimpan 52 kg? Kalau bukan rezekinya tidak akan dia nikmati. Kenapa? Diberingkal KPK ya. Loh,
kan kemarin di TV kan beberapa waktu lalu. Berapa capek-capeknya dia bertahun-tahun dari mengumpulkan harta itu, ternyata dianggap harta gratifikasi, korupsi, riswah. 980 miliar dan 52 kilogram emas. Itu kalau saya hitung kira-kira 1,2 triliun. 1,2 triliun itu, padahal gaji hakim provinsi itu berapa? Enggak sebesar itu kali. Karena itu area tambang, area pabrik, macam-macam. Dan begitulah kasus-kasus akan banyak suap. Nah, itu kalau 1,2 triliun ketika dibelanjakan tiap bulan, misalkan jenengan suruh belanjakan ngentek duit 1 miliar per bulan, itu duitnya baru habis 100 tahun. Ya, 1,2 triliun. Ngono ya cek kurang-kurang lebih Bu. Ya tidak? Iya. Masih korupsi lagi, masih cari harta dengan cara suap dan lain sebagainya. Terus dia tumpuk-tumpuk. Maka sebetulnya kita kasihan. Kenapa? Dia dihinggapi penyakit takut miskin dan penyakit kikir. Ya, itulah mereka. Takut miskin, betul Ibu. Maka dia akan terus haus untuk mencari harta dan dikumpulkan. Ia mengira hartanya bisa mengekalkan dirinya. Maka itulah orang-orang yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena tujuan hidupnya itu adalah dunia. Seorang muslim tujuan hidupnya adalah akhirat dan menjadikan dunia itu sebagai sarana untuk meraih akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tidak mengapa kita menikmati dunia, boleh. Punya mobil yang nyaman, rumah yang nyaman, boleh, tidak dilarang. Qul man harrama zinatallah, kata Imam Ibnu Abbas. Katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah, boleh. Tapi jangan berlebih-lebihan dan jangan merasa ujub, bangga dan menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki. Kalau kita punya mobil yang membuat kita merasa ujub, merasa sombong, maka lebih baik tukar yang biasa-biasa saja. Punya mobil pintunya jeplak ke belakang, ya. Kan ada kan? Ya. Ya lebih baik kalau jadi pusat perhatian mobil yang nggak usah pintunya jeplak pun bukaan, pickup ya. Ya, insya Allah lebih aman untuk hati, betul nggak Ibu? Ya. Keluarganya taruh di belakang, kasih karpet, kasur, dah tidur muat banyak Ibu ya. Pickup ya, tahu pickup? Kalau pulaan pitik ya bareng pitik nanti. Nah, maka ini tentang ancaman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barang siapa yang dengan sumpahnya, maka ketika disampaikan seperti itu, tiga saudara suaminya itu enggak terima. Akhirnya salah satu saudara mengatakan begini, Mbak, aku ingat ketika aku jenguk Mas di rumah sakit, itu dia menyampaikan, Dek, aku ndedit ning tabungan, sok yang dibagi sing adil, kan itu kan. Suaminya bilang begitu, kakaknya itu bilang pada adik, tapi istrinya nggak percaya. Loh, yang penting ku duitku, kata dia. Akhirnya tiga-tiganya bersepakat, wes kue berani bersumpah orang Mbak, ya, dan berani bersumpah dan dibawakan Al-Quran di atas kepalamu, terus sumpah kalau kamu berani wes PNKB, ya. Betul Ibu, sampai begitu kan. Waktu itu saya nasihati, sudah jangan disumpah dulu. Saya sampaikan, tolong diingat-ingat, kalau memang bukan harta jenengan, demi Allah, kalau bukan rezeki jenengan ambil hari ini, besok mati, bisa mati kan? Selesai, enggak sempat dinikmati, tapi jenengan tanggung jawab atas 1,6 miliar. Tolong pikirkan. Tapi kalau memang itu duit jenengan, ya enggak apa-apa, pertahankan, saya sampaikan. Karena saya enggak tahu hakikatnya seperti apa. Suaminya enggak pernah ngomong, kecuali suaminya pernah nulis wasiat bahwa aku duit 1,6 miliar dibagi, lah itu mungkin istrinya enggak bisa berhujah, susah ya. Maka ini tergantung takut dengan neraka atau tidak ya. Tapi akhirnya waktu itu istrinya nggak berani disumpah ya, nggak berani disumpah dengan Al-Quran, tapi dia tetap pokoknya itu duit saya ya. Tapi hanya kesepakatan di antara mereka tanpa saya, maksudnya akhirnya mereka sepakat sendiri 1,6 dibagi 2, 800 juta untuk istrinya,
800 juta dibagi berempat. Ya, jadi istrinya tetap dapat lagi seperempat. Itu kesepakatan mereka. Ya, saya sudah ingatkan, ya sudah. Ya, mau bagaimana lagi? Nah, ini tentang ancaman Rasulullah SAW yang pertama. Ya. Yang kedua, ada seorang laki-laki bertanya, mengatakan, walaupun harta itu hanya sedikit ya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, wa in kana qadiyan. Ya. Apa ini? Min Arab, ya. Gak kelihatan ya. Titiknya ya. Walaupun qadiban min Arab, walaupun setangkai dahan pohon Arab. Lu bayangkan, meskipun ngambil sebuah biting lah, kalau kita ya tahu biting, biting lidi, ya, bukan apa biting tresno jalaran sakukulana, bukan. Itu biting, oh ya. Wa in kana qadiban min arak, walaupun setangkai dahan pohon arak, ya, maka setangkai dahan kering diambil secara tidak hak, itu akan dimintai tanggung jawab. Makan di warung disediakan apa namanya makanan. Karena ada seorang supir cerita, dia kan kebetulan pernah nyupiri saya. Dia cerita, bos kata dia, kadang-kadang Pak Ustadz kadang-kadang bos ya. Ya mungkin karena ikut nyupir saya. Waktu itu dia cerita, aku dulu saya punya bos, itu kalau makan ke warung, dia ngambilnya tempe, paham? Tapi duduhnya garang asem yang ada di situ ditumpahkan. Tapi kan masih utuh, paham ya? Jadi garang asem itu diangkat, ditumpahkan, dia ngambil airnya itu, terus ditaruh lagi, tapi nggak dibayar, kan masih utuh. Paham? Sampai diingatkan sama dia malah marah bosnya. Ya. Maka saya sampaikan, wah bahaya. Itu akan dimintai tanggung jawab kelak dia. Air kuahnya garang asem yang dia ambil tanpa izin, tanpa dibayar. Makanya hati-hati. Masuk tempat wisata, bawa anak 8, naik mobil, ditanya piro bu? 6. Ya. Sing loro kondelik kan di belakang. Ada nggak begitu? Lalu ketika masuk, sudah masuk, alhamdulillah lolos loro pak, ya, ya. Lumayan selawai ping pindo saya ketemu sanggup tuku mie di dalam tempat wisata. Ya. Maka 2 tiket nggak membayar itu akan ditagih kelak oleh pemilik tempat wisata. Ya, betul. Yang naik bis pura-pura nggak bayar, tidur generasi jalur ikon, itu maka itu juga akan ditagih. Yang dulu beli makanan ngambilnya 2-2, tapi berhujah dengan cara mengelabui penjual. Jadi tempe goreng loro, gedang goreng loro, sego kucing loro, ketika nanti disampaikan entah apa mau mas, pulau gedang goreng kalih tempe kalih sego kalih bakwan. Ya. Adakah orang praktek ini? Ada. Ya. Saya tahu seorangnya, ya betul. Ya, saya tahu orangnya. Lawang saya diajari, tapi saya nggak praktekkan, tapi dia mempraktekkan. Paham? Betul. Kata dia, nanti kalau saya di akhirat dituntut sama dia, saya akan berhujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah menyampaikan kalih, tapi dia salah tangkap. Wah ini nggak benar kan, nggak bisa. Ya, dia sudah niat mengelabui, ya tidak. Ya kalih itu kan bisa berarti 2, bisa berarti dengan, kan itu kan. Lah, dia sudah niatnya mengelabui, sudah nggak benar. Maka tetap dengan tanggung jawab. Saya kalau ketemu beliau, ya, itu kadang saya ingatkan, kadang-kadang. Karena dia dulu ngajari saya. Ada pula dulu pernah ketika saya masih di Jogja, saya di Jogja 3 tahun. Bahkan saya pertama kali berceramah itu ya di Jogja. Ya. Lah, itu saya diajari teman
saya yang kuliah di UGM ya, tapi asli ijazahnya ya. Lah itu ketika kuliah di dia sampaikan kepada saya apa Mas yen kowe luwe ya, kata dia di Jogja gampang modal baju batik amplop kosong mangan sakwarte. Karena di Jogja itu banyak prasmanan kan ya. Wes modal baju batik amplop kosong. Wes mangan golek jagongan kan ya. Wah itu berat ya. Maka itu enggak saya praktekkan. Enggak berani ya. Saya masih ingat betul perkataan waktu guru saya dulu di pondok, dan ternyata nasihat itu betul-betul bisa menghujam di dalam hati seorang murid ya. Ketika dulu guru saya di pondok ya, dia guru akidah, dia sampaikan bahkan dia kalau ujian itu tinggal ditulis di depan itu, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kalau kamu nyontek nilaimu tidak sah, kalau nilaimu tidak sah tinggal nyambut gaya golek gayan maka bermasalah. Itu sampai ditulis begitu sama guru saya ya, di tanda tangan ditinggal ibu ujian betul, dan nggak ada yang berani nyontek karena sudah ditulis itu, bahkan pakai ayat di papan itu. Dan dia pernah cerita kepada saya gini, ada orang tertahan masuk ke dalam surga gara-gara dia hilangkan daging yang nyelilit, paham? Tapi mengambil lidi di pagar rumah orang, kan kadang pagar ada pagar bambu kan, nah itu diambil sedikit untuk hilangkan daging itu, ternyata tertahan dulu masuk, bukan berarti nggak bisa masuk surga, tapi tertahan. Dia harus tanggung jawab dulu dengan satu lidi tersebut. Makanya Rasul mengatakan wa in kana qadiban min ara, meskipun hanya setangkai pohon arak ya. Maka sejak itu banyak murid-murid beliau yang terhujam di dalam hati, jangan sampai mengambil hak yang bukan haknya ya. Maka kadang-kadang jagong itu coba dipikir dulu, mungkin jagong ini jane itu nggawa anak orang kan. Loh iya lho, kadang jagong anak papa digawa kabeh ya. Lumayan lo rasa golek restoran kan ya. Ya. Coba ini jagong itu undangannya umumnya siapa? Oh kalau umumnya satu pasang, ya sudah satu pasang saja yang datang. Orang anak Pak Li, Pak Dini gue kabeh. Ya. Belum betul ibu. Kadang saudara itu belum tentu mengundang semua kan. Pernah datang dari kerabat itu satu undangan, datang ke rumah. Saya tanya, ini kok tulisannya ibu saya tok? Saya bilang, lah yang diundang siapa? Semua keluarga atau ibu saya? Dia bilang, bulik mawon kalih perwakilan satu anaknya. Oh ya sudah, karena memang nggak mampu untuk mengumpulkan banyak orang, biayanya nggak mampu. Wong apalagi keluarga saya 14 anaknya, saya nomor 12, belum mantune 18 ya, belum putune barang kan ya, bisa RT datang. Nah, hadis yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan, man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana ini itulah mikhyab fama fawqahu kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Barang siapa dari kalian yang kami tugaskan untuk melakukan satu pekerjaan, lalu ia menyembunyikan satu jarum atau lebih kecil lagi dari itu, maka itu merupakan kecurangan yang harus dia pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Artinya dikasih pekerjaan untuk melakukan sesuatu pekerjaan, ternyata dia mengambil hak dari pekerjaan tersebut meskipun hanya sebesar jarum ya. Sebesar jarum. Contoh begini, kalau kita jahit misalkan ya, terus orang titip, Bu ini saya tolong jahitkan kain ya kan, ada 2 meter,
untuk buat baju anaknya. Terus diukur sudah selesai, maka sisa kain itu bukan hak penjahit, paham? Itu haknya pemiliknya, harus dikembalikan. Jangan kemudian jahitnya dipepet-pepet kan, kemudian kainnya gen turauke gen iso dienggo anak itu kang jahit kan. Nah, itu enggak boleh, harus dikembalikan, kecuali yang menjahitkan tadi memberikannya. Mungkin turah dingin jenengan mawon, itu enggak apa-apa. Tapi kalau tidak, hendaknya dikembalikan, karena bukan hak dia. Jangankan selembar kain, satu jarum tadi kata Rasulullah itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Apalagi ngoplos pertalit jadi pertama. Wah, itu dosane saya nggak bisa membayangkan ini. Betul. Wis amale sepiro sing dia harus hadapi itu satu rakyat Indonesia. Ya. Tapi kayaknya rakyat Indonesia itu wongnya bahagia-bahagia, betul nggak? Kemarin ada penelitian kan yang dilakukan oleh peneliti internasional, katanya bahwa setelah diteliti, baru saja penelitian itu dilakukan, ternyata indeks kebahagiaan dari masyarakat, society di seluruh dunia itu yang paling bahagia itu orang Indonesia. Oh, mantap ibu ya. Senang bahagia apa tadi? Alhamdulillah ya. Rakyat tanggut enten utangi barang itu ya, penting bahagia. Ya. Lalu seorang laki-laki hitam dari kaum Ansar berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, terimalah kembali pekerjaan yang engkau tugaskan kepadaku. Maka Rasulullah mengatakan, wa malaka, ada apa dengan dirimu? Orang itu menjawab, saya mendengar engkau berkata begini dan begini. Rasulullah SAW pun bersabda, wa ana aquluhul an man ista'malnahu minkum ala amalin falyaji'u biqalilihi wa kathirihi fama utiya minhu akhada wa ma nuhiya anhu intaha. Maka dan sekarang saya katakan, barang siapa di antara kalian kami tugaskan untuk melakukan sebuah pekerjaan, maka hendaknya ia menyerahkan semua hasilnya, yang sedikit maupun banyak. Maka sesuatu yang diberikan kepadanya sebagai upah, ia boleh mengambilnya. Sedangkan apa yang dilarang dia ambil, dia wajib ditinggalkan. Maka sebentar lagi, mungkin 5 bulan lagi kita akan lebaran besar. Ya tidak? Ya. Kadang-kadang di lebaran besar itu ada pasukan yang jarang ke masjid, tapi kalau bagian ngiris-ngiris daging datang dia. Ada itu? Oh ada. Betul. Saya itu sampai dikeluh kesah oleh seorang takmir masjid. Saya itu menghadapi pasukan mbok-di kata beliau, emak-emak itu berat Ustaz. Saya pernah ya, satu pemotongan saya potong, kami timbang semua daging yang kami dapatkan. Jadi setelah diambil daging dari tulangnya oleh tukang jagal itu, daging semuanya, daging aja kami timbang Ustaz. Kami timbang. Setelah kami timbang selesai, kemudian kami serahkan ke pasukan berpisau itu. Setelah dipotong-potong, diiris-iris, dimasukkan plastik, saya timbang lagi semua yang sudah ada di plastik. Itu kurang, dan kurangnya itu kalau nggak salah dia sampaikan hampir sekitar 40 kilo. Ya. Betul Ibu. Ternyata mbok di pasukan tadi apa, bawa tas kresek, kantongannya tadinya tipis jadi kandel, tasnya tipis jadi tebal. Itu seperti itu. Gimana Ustaz? Saya pakai tanggung jawab di akhirat. Yang jelas sebagai ketua panitia tanggung jawab. Jangan sampaikan kepada mereka, jangan ngambil sendiri, kan itu kan. Nanti di alamung daging sidik ngoleh ra itu kan itu kan. Aku wis ngiris-ngiris kat esok kan itu. Ya dianggap sebagai upah. Padahal nggak boleh mengambil upah dari daging kurban. Ya begitulah kadang-kadang
Kalau namanya tidak dipekerjakan, dia sukarela membantu, ya memang hasilnya sukarela kan tadi. Masalah dikasih ya terserah panitia, jangan kemudian mengambil sendiri. Ini kadang-kadang lumayan Pak Ustadz, bisa tinggal bakso sesasi orang tuku lau kan ya. Setahun ya. Ada yang masih dagingnya masih di kulkas? Ada ya? Ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan kurang 2 hadis ya. At-tadruna man malal muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut, orang yang muflis? Maka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki dinar, tidak memiliki dirham dan harta benda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi wa in faniyat hasanatuhu qabla, dibalik dulu, an yuqda ma alaihi ukhida min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Maka orang yang bangkrut dari umatku, kata Rasulullah, orang yang kelak datang pada hari kiamat, ia membawa amalan sholat, amalan puasa, amalan zakat, tetapi ia pernah mencela si fulan, ia menuduh si fulan, ia memakan harta si fulan, ia pernah mengalirkan darah si fulan, dan ia pernah memukul si fulan. Maka kebaikan-kebaikannya diberikan kepada orang-orang yang dia dolimi tersebut. Lalu jika kebaikannya habis, sedangkan kedolimannya terhadap orang lain belum selesai, maka diambil dari dosa-dosa mereka lalu dibebankan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Bayangkan, mengerikan. Itu orang-orang yang berbuat kedoliman kepada orang lain. Apakah orang berbuat dolim kepada orang lain tidak bisa masuk surga? Ya bisa, kalau amalnya banyak, untuk membayar masih sisa banyak. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah menyampaikan, teruslah kalian beramal sebanyak mungkin dengan amal yang kualitas, karena kita tidak tahu siapa yang akan menuntut kita. Karena kadang-kadang kita itu berbuat dolim, kadang-kadang tidak sadar kalau sudah mendolim. Kadang suami teko digetak, dolim apa betul? Teko rakyat kewitang malah ditanyai tok piro kan ya. Ya mene mulih ngopo lah. Malah ditekoni. Tapi artinya kedoliman apapun itu akan dimintai tanggung jawab. Makanya beliau Imam Syafi'i itu, padahal beliau sangat menjaga diri dari berbuat dolim kepada orang lain, tapi beliau dalam beramal itu disebutkan dalam kisah hidup beliau itu luar biasa. Beliau itu tidak pernah mulutnya berhenti kecuali senantiasa berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena untuk mengumpulkan bekal. Karena siapa tahu ada yang menuntut beliau, sehingga kemudian beliau harus membayarnya dengan amal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Ini majelis yang ke-36. Maka mudah-mudahan dengan kita ngaji terhadap bab ini, betul-betul hendaknya kita jangan sampai berbuat dolim kepada siapapun, baik kepada suami, baik kepada istri, baik kepada anak, baik kepada orang tua, baik kepada kerabat, tetangga, alumni, dan lain sebagainya. Maka mumpung masih hidup, kita banyak-banyak meminta maaf kepada teman-teman yang pernah kita berinteraksi dengan mereka, saudara,
andaikan kita punya salah atau kita tidak sadari bahwa kita ternyata kesalahannya banyak. Ya. Maka kalau kita sudah minta maaf, misalkan di grup alumni TK misalkan, ya. Kalau TK mungkin belum terhitung, ya alumni SMP atau SMA lah, atau kuliah. Maka kita sampaikan, dulu kalau saya pernah mukul, saya pernah ngerasani, saya pernah utang di kantin, lupa bayar, tolong ya kita sama-sama merelakan, meridokan, maka mudah-mudahan tidak ada tuntutan lagi di akhirat. Gimana? Setuju teman-teman? Setuju, selesai. Betul, selesai. Daripada kita tidak pernah melakukan itu, tapi ternyata ada teman kita nuntut, ya Allah, dulu ketika saya mau duduk kursi saya digeser, saya jatuh, ya Allah, ya. Maka saya tuntut amalan dia untuk membayarnya. Ya Allah, dia dulu telah melempar saya kapur, ya, ketika saya tidur, saya nggak terima, maka diambil pahalanya. Terus begitu kan repot, ya. Pahalanya sidik dijikui uang, wah berat, ya. Maka muflis taqwa, ya. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang cerdas, yaitu orang-orang yang menjaga diri dari berbuat kedzaliman terhadap siapapun dalam kehidupan kita. Allah menyebutkan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Termasuk orang tua, kita sebagai orang tua jangan sampai mendolimi anak, ya. Kadang-kadang mohon maaf, kadang orang tua itu sama anak yang kita hidup bersama dia, anaknya mau diunek-unek terus, ya. Tapi dengan anak yang jarang pulang, ratau ngopeni wong tua, sekali pulang dua anaknya disayang-sayang, tukok ke sego pecel, ya misalnya. Terus kemudian anaknya disangoni, ya. Lah ini kadang-kadang tanpa sadar kita sedang pilih kasih, ya. Maka ada pula anak yang mungkin kurang pintar, enak emang dikongkoni terus, ya tidak, ya. Anak sing pintar sinau ya boleh, bagus, tapi kalau nyuruh upayakan adil. Habis nyuruh ini nyuruh gini ganti, nyuruh ini ganti, begitu jangan ini dikongkoni terus, disenain terus, yang siji di sayang-sayang lah, itu enggak benar, ya. Maka orang tua juga bisa akan dituntut anak mereka, termasuk dalam memberikan hibah, memberikan modal. Itu semua satu anak dikasih, anak yang lain juga harus dikasih. Jangan pilih kasih. Kalau ada anak yang mungkin rupanya rakoyo kita, ya memang itu anak kita, yang namanya juga lahir dari rahim kita, nggak usah diragukan, ya. Maka berilah yang sama dengan anak yang lain, ya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Sudah 10:30 kurang 5 menit, masih ada 5 menit. Saya persilahkan tanya, baik topik maupun di luar tema, ya, saya persilahkan. Ada ibu-ibu, monggo silahkan, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saat itu kebanyakan loh, contoh mungkin dari keluarga saya belajar, saya saudaranya itu 4, yang meninggal itu yang pertama, terus dapat harian data dibagi dari saudaranya, itu ya padanya datanya juga banyak, tapi kebanyakan itu semua harta itu ke istri, tidak ada harta yang ke saudara. Itu bagaimana Pak? Contoh kali ini kan seumpamanya, Iya. Ini ada anak berapa? Iya. Rumah, terus ya kayak kamera berapa kita, itu semuanya tidak ada yang ada yang mengatakan sebenarnya kakak saya, saudara saya itu kasih sepeser itu. Lah dia punya anak enggak? Yang meninggal ini punya anak? Yang meninggal saudara saya. Punya anak? Punya anak 3. Punya anak 3 itu laki-laki atau perempuan? Ada nggak laki-laki? Tiga. Pocoknya 1. Kalau seorang meninggal,
di mana dia meninggalkan putra, anak laki-laki, atau dia masih memiliki ayah, atau masih memiliki kakek dari ayah, maka saudara nggak akan dapat warisan. Tapi kalau tadi kasusnya itu adalah ada seorang suami meninggal, tidak punya anak sama sekali, paham ya? Tidak punya anak sama sekali. Terus tapi dia masih punya saudara 3 laki-laki, maka 3 saudaranya dapat warisan. Tapi kalau kasus dengan suami tadi meninggal tapi punya anak, maka jatuh warisannya tergantung dulu. Anaknya ada laki-laki, ada, berarti saudara nggak akan dapat warisan, saudaranya si mayit. Yang dapat adalah bapaknya si mayit kalau masih ada, ibunya si mayit kalau masih ada. Kalau nggak ada, kakek dari bapaknya si mayit kalau masih ada. Kemudian pasangan hidupnya, dalam hal ini istrinya, dan anak-anaknya, laki-laki dan perempuan. Nah, itu dengan 2:1, itu yang dapat warisan. Adapun saudara tidak dapat karena masih punya anak laki-laki. Tapi kalau tidak punya anak laki-laki, adanya anak perempuan, kemudian tidak punya ayah, ketika meninggal ayahnya sudah meninggal lebih dulu, atau kakeknya dari ayah juga sudah meninggal lebih dulu, nah saudaranya baru dapat bagian. Begitu ya. Sudah paham? Sudah, alhamdulillah. Cukup? Ada yang lain? Cukup kayaknya ya, karena beberapa sudah nyangklong tas ya. Berarti saya tutup atau jenengan? Oh, saya tutup. Marilah jamaah ibu-ibu, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.